Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today's sermon pada hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan Yesus mau ajarkan atau yang Yesus pernah ajarkan kepada murid-muridnya, tetapi juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam perumpamaan ini, hal yang pertama yang Tuhan Yesus mau sampaikan bagi kita adalah Dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, pokok anggur melambangkan kemakmuran. Pokok anggur itu juga melambangkan kesejahteraan, dan lebih khusus lagi, itu adalah lambang umat pilihan Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah memang umat pilihan Allah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah juga umat pilihan Allah. Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena Allah telah membawa bangsa Israel pada dalam perjanjian lama, bangsa Israel telah dipilih, dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Begitu juga kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itulah sebabnya pohon anggur atau kebun anggur adalah melambangkan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perumpamaan ini Yesus juga mau menyampaikan bahwa Dia adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi setiap orang yang melekat kepadanya. Kita baca di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya menyampaikan tadi bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi setiap orang yang melekat kepada Dia. Dan itulah yang memang Tuhan Yesus mau sampaikan, bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita sebagai umat pilihannya yang telah mendapatkan kasih karunia Allah karena iman kita kepada Dia. Kita ini adalah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu. Karena setiap ranting yang melekat pada pokok anggur itu, maka dia akan hidup. Sebab itu saudara-saudara, tetaplah melekat kepada Tuhan, kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang Yesus mau sampaikan dalam perumpamaan ini adalah Bapa adalah pengusahanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapakulah pengusahanya. Sebagai pengusaha, maka tentunya Bapa mengharapkan pohon anggur itu berbuah. Ranting-ranting atau cabang yang melekat pada pokok pohon anggur itulah tempat buah itu dihasilkan. Jadi bukan pada pokoknya, tetapi pada cabang-cabang atau ranting-ranting, itulah tempat berbuah. Karena itu Bapa akan selalu memperhatikan pohon-pohon anggur tersebut. Bapa memelihara, Bapa menjaga, dan kemudian membersihkannya, agar cabang-cabang atau ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu bisa berbuah lebat. Jika ada yang tidak berbuah setelah sekian lama dirawatnya, berarti Bapa akhirnya harus memotong cabang-cabang itu atau ranting-ranting itu, karena itu tidak ada gunanya lagi berada pada pokok pohon anggur tersebut. Saudara-saudara, saya tidak secara kebetulan pernah membaca dan mendengar penjelasan seorang yang membudidayakan pohon anggur di lahannya yang sangat besar. Orang ini menjelaskan bahwa
jika pada pokok anggur ya ada yang tidak menghasilkan buah, walaupun itu sudah diupayakan sedemikian rupa, pohon anggur itu dipangkas, cabang-cabangnya, rantingnya dipangkas, dibersihkan, tetapi tetap saja tidak berbuah. Sedangkan cabang-cabang yang lain itu ada buahnya, tetapi cabang-cabang ini tidak berbuah. Itu berarti menurut orang yang membudidayakan pohon-pohon anggur itu, dia katakan berarti cabang-cabang atau ranting-ranting itu mandul. Sebaiknya itu dipotong dan dibuang karena tidak ada gunanya. Dia katakan pula bahwa pohon anggur memang harus dirawat dengan sabar, supaya pohon anggur itu bisa berbuah lebat. Dan karena itu harus memang selalu dilakukan pemangkasan, pembersihan pada cabang-cabang, pada ranting-ranting pohon anggur. Itu yang saya dengar, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia katakan juga, daun yang sudah mulai terlihat coklat harus juga dipangkas dan dipotong. Kalau dia belum berbuah, ya dipangkas lagi. Belum berbuah, dipangkas lagi. Jadi setiap 4 bulan terjadi pemangkasan. Kalau sudah beberapa kali pemangkasan setiap 4 bulan, dia tidak juga berbuah, maka cabang atau ranting itu sebaiknya dipotong. Karena itulah yang dikatakan tadi, bahwa cabang atau ranting-ranting itu adalah ranting atau cabang yang mandul. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menyadarkan, atau Tuhan Yesus mau menghendaki kita semua sebagai orang percaya, agar supaya kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar, supaya hidup kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Karena Yesus pernah berkata, Dia adalah air kehidupan, Dia adalah roti hidup. Kalau air kehidupan itu selalu mengalir pada ranting-ranting cabang-cabang itu, maka cabang-cabang itu akan mengeluarkan buah yang banyak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melekat dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, air kehidupan, roti hidup, maka kita akan menjadi berkat, menghasilkan buah yang banyak. Jadi saudara-saudara, jangan heran bila pemangkasan itu selalu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan mengizinkan, ya Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin saja menyakitkan kita, mungkin saja membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Tetapi itulah cara Tuhan agar supaya kita bisa berbuah, kita menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat kedua sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan yang berupa ujian yang datang kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya, itu adalah merupakan pembersihan atau pemangkasan hidup kita, supaya kita bisa bertekun dan bisa menghasilkan buah, dan buah itu akan menjadi matang, dan buah yang matang itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Hal yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan Yesus mau sampaikan bagi kita semua lewat perumpamaan ini adalah buah yang dihasilkan itu adalah target Tuhan atas umatnya, target Tuhan atas hidup kita yang adalah umat pilihannya. Di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya, kita baca ayat ke-8 di dalam Yohanes pasal 15 tadi, berkata demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Inilah yang menjadi target Tuhan bagi kita, supaya Bapa di sorga, supaya Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Barulah Tuhan Yesus berkata, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan kata lain, barulah kamu menjadi murid Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar, pemberi kehidupan bagi kami. Dan Bapa Allah adalah pengusahanya yang senantiasa memelihara kami, yang senantiasa memperhatikan kami, dan yang selalu membersihkan kami, memangkas kami, supaya kami lebih menghasilkan lagi sebagai pohon yang hidup, yang berbuah banyak. Karena firman-Mu mengatakan, demikianlah Bapa dipermuliakan kalau kami sungguh-sungguh menghasilkan buah yang lebat, buah yang dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, buah yang dapat mempermuliakan Tuhan. Biarlah seberapa banyak telinga yang mendengar, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Berkati semua telinga yang sudah mendengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.